Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah Qul malikul kudusus salam. Wa ashadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarabi wal ihtiram. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil manan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama iman, Islam dan ihsan, serta kenikmatan bisa diberi kesempatan untuk talabul ilmi di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Sehat? Ibu guru sehat? Ibu guru semua ini? Pas aneh. Apa? Pengajar. Oh, sama orang tua. Oh, masya Allah. Oh, bu gurunya lagi bertugas. Berarti ini mau orang tua semua ya? Masya Allah. Keberkahan untuk ibu-ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini, ketika saya beres ngaji di Masjid Al-Muhajirin, tiba-tiba ada seorang ibu yang menghampiri, yaitu Bu Sofi. 2 minggu yang lalu, Bu ya, request materi tentang ini, Bu. Jadi mendidik anak ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di era modern ini, di era digital, mohon maaf. Baik, saya izin berdiri. Ini pembahasannya tidak terlepas dari apa, mengapa, dan bagaimana. Nuhun Ibu. Jadi berbicara dengan apa, berarti saya akan membahas tentang landasan syariat dan hakikat anak sebagai amanah. Nah, di sini nanti surat At-Tahrim. Ada yang hafal surat At-Tahrim? Ayat ke-6? Nah, nanti pulang dari sini insya Allah hafal. Ya, insya Allah hafal. Cerdas-cerdas ibu-ibunya. Kelihatan dari wajah-wajahnya, wajah KBS. Tahu KBS? Koordinator Bidadari Surga. Amin ya. Nah, terus mengapanya? Ini urgensi mendidik anak di era digital. Terus lagi tentang bagaimana sih strategi ala Rasulullah. Ini kan yang jadi titik fokusnya ya. Oke, dan saya katakan ibu-ibu termasuk orang-orang yang beruntung karena ingin menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang terbaik. Kalau ada orang yang saat ini ibu tahu catatannya dari mulai sebelum lahir, ketika masa lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua sampai wafat. Dan itu sejarahnya lengkap. Kira-kira itu orang biasa atau orang luar biasa? Ada nggak yang pernah ibu baca biografi seseorang yang lengkap seperti yang tadi saya ceritakan selain Rasulullah? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu saya ucapkan beruntung untuk kita semua karena kita ingin mengambil figur yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah dijamin masuk surga, menjadi kekasihnya Allah. Beliau itu khotamin nabiyyin. Khotamin nabiyyin itu apa, Bu? Penutup para nabi. Dan beliau juga Sayyidul Mursalin. Sayyidul Mursalin itu apa? Pemimpinnya para rasul. Ibu ada yang tahu berapa jumlah nabi yang pernah diutus oleh Allah di muka bumi ini? Kalau ada yang tahu berarti dikasih door prize sama panitia. Ada yang tahu? Saya juga curiga ibu-ibu tahu, cuman malu untuk mengatakan.
jumlahnya ada 124.000 nabi. Yang 124.000 nabi itu naik lagi level yang lebih tinggi lagi. Ada 315 rasul. Dari 315 rasul itu naik lagi level yang paling tinggi. Padahal itu para nabi orang-orang luar biasa. Ada 25 nabi. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh saja itu 1000 tahun, kata Nabi. Oke, 25. Yang 25 naik lagi ratingnya paling tinggi. Ada 5 ulul azmi yang disingkat dengan Mimin. Tahu Mimin? Bu Mimin ada di sini, Bu Mimin? Mimin itu M-nya itu Muhammad. I-nya itu adalah Isa. M yang keduanya itu adalah Musa. I yang keduanya itu adalah Ibrahim. Dan N-nya itu adalah Nuh alaihi salam. Nah, yang 5 yang ulul azmi itu naik lagi. Dan ini menjadi khotamin nabiyyin dan Sayyidul Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin mengetahui bagaimana cara beliau mendidik generasi yang dihubungkan dengan era digital saat ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dengan membahas bagaimana Nabi mendidik generasi, sehingga akhirnya kita diberikan keberlimpahan oleh Allah, rezeki dunia dan akhirat. Amin. Sudah siap semuanya? Dari tadi sudah siap Ustaz, gitu. Nah, terus ini pertama tadi landasan syariat dan hakikat anak sebagai amanah. Ketika kita berbicara landasan syariat, berarti dasar banget ini yang harus ada. Nah, pertama, apa maksud mendidik anak ala Rasulullah di era digital? Seperti gimana sih maksudnya? Terus yang kedua, landasan Al-Qur'annya ada nggak? Terus lagi, nah, bagaimana hadis tentang fitrah anak ini? Ini bagian yang A, berarti berbicara apa? Karena memang kita itu penting, Bu, berbicara tentang apa, mengapa, bagaimana. Sabar. Kalau sabar berarti apa itu sabar? Mengapa kita harus sabar? Bagaimana kita harus sabar? Syukur. Apa itu syukur? Mengapa harus bersyukur? Bagaimana cara bersyukur? Apa lagi, Bu? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Mengapa istiqomah? Bagaimana istiqomah? Kan begitu ya? 3 hal itu kan? Bisa aja banyak bahasanya tapi waktu. Ya, otomatis di sini pun saya bahas apa, mengapa, bagaimana. Lalu relevansinya gimana, ya? Nah, ini yang pertama landasan syariat. Apa maksud mendidik anak ala Rasulullah SAW di era digital? Nah, di sini ada beberapa poin. Oke. Yang pertama apa ini, Bu? Landasan syariat. Berarti apa? Dasar berpikir kita di mana? Nah, mendidik anak harus mengikuti teladan Rasulullah. Gimana maksud teladan Rasulullah itu? Pertama, Rasulullah itu penuh kasih sayang. Bukan hanya kasih, tapi ada sayang. Kan kalau kasih, mama aku pingin ini, kasih. Mama aku pingin itu, kasih. Sebetulnya itu nggak sayang sama anak. Karena mengajarkan anak untuk ingin semuanya terserah keinginan dia. Nanti kalau dewasanya bahaya ini. Jadi nggak setiap keinginan anak itu harus kita ikuti, Bu. Ada masanya direm sama kita. Pernah satu ketika ada ibu-ibu yang curhat kepada seorang ustadz. Ibu itu bahagia sudah menikah dengan seorang laki-laki pilihannya. Tetapi dalam perjalanan pernikahannya diganggu oleh siapa? Oleh laki-laki dulu yang ingin mencintai dan memilikinya. Dan si laki-laki itu sampai mengatakan, "Kutunggu jandamu." Berat ya. Kenapa? Karena si laki-laki itu, "Saya tidak akan menikah kecuali hanya dengan kamu." Lalu si perempuan itu menjadi gelisah. Kenapa? Di satu sisi dia punya suami yang baik. Di satu sisi dia merasa berdosa karena ada laki-laki yang tidak menikah karena gara-gara dia. Lalu bertanya kepada ustadz itu. Kata ustadz itu, "Ibu tidak bersalah. Stop. Jangan mengirim pesan lagi." Kenapa? Karena ketika ibu jadi dengan orang itu, bisa jadi
setelah mendapatkan ibu, dia pun tidak akan bahagia. Kenapa? Karena dia menjadikan kebahagiaan itu sesuai dengan keinginannya. Sedangkan dunia bekerja tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginannya Allah. Ada nggak di sini yang bisa mengendalikan di luar diri kita? Bisa nggak? Ketika musim hujan, bisa ibu memberhentikannya? Ketika musim panas, bisa turun hujan? Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ngontrol diri. Oleh karena itu, penting kita melihat bagaimana Rasulullah memberikan pengajaran kepada generasi penuh kasih sayang. Bukan hanya kasih, tapi dengan sayang. Tapi kasih sayang juga dihijikan, tadi pisah. Kasih, sayang gitu. Eta mah lebaran gitu namanya. Kalau itu dibere ulahnya sayang itu. Kasih sayang. Terus lagi apa, Bu? Teladan nyata. Ini paling penting. Terus bahasa sesuai usia. Terus lagi dan budaya cerita. Nanti kisah di sini. Ini akan kita bahas ini. Inilah yang dimaksud mendidik anak ala Rasulullah, landasannya ini. Nah, terus kita akan menghadapi tantangan. Tantangan apa? Tantangan zaman. Yaitu zaman sekarang, realita di zaman digital. Kan generasi kita itu, ini rata-rata generasi milenial ya. Generasi milenial dan zilenial di sini itu. Ada yang 20 tahun di sini? Itu zilenial. Kalau yang kelahiran sampai 94, dari 82 itu milenial. Nah, kalau anak-anak yang segede gitu berarti generasi alfa. Generasi alfa. Ini rata-rata generasi milenial ya. Usia 30 tahun ke atas ya. Nah, ini milenial berarti. Dan ya harus sesuai dengan ininya, Bu. Zamannya. Oleh karena itu kita mengetahui ada yang disebut dengan generasi X. Baby boomer. Ya, terus lagi muncul kolonial gitu ya. Oke, nanti itu mah per generasi lah. Nah, ternyata di generasi alfa sekarang itu di era digital, Bu. Ternyata akhlak dan pola pikir anak, nah, ini bisa dipengaruhi oleh dawai, gadget, apalagi, Bu? Media sosial, dan tontonan, dan lain sebagainya. Sok anak-anak yang sekarang itu sudah bisa swipe layar itu. Wah, pintar pokoknya mah anak 3 tahun, 4 tahun teh. Bisa main dan lain sebagainya. Ya beda dengan generasi kita, HP poliponik, terus monoponik gitu kan. Terus sebelumnya pijar ya. Oke, nah berikutnya apalagi nih, Bu? Yang ketiga, adaptasi Islami di sini gimana? Nah, di sini nanti kita akan memahami bagaimana Islam bukan hanya sekedar melarang, tapi Islam juga mengarahkan. Karena Islam itu, Bu, nggak sekedar melarang, tapi ada batasan-batasan tertentu. Contoh nih, yang lebih umum. Ibu boleh nggak bersedih? Boleh nggak bersedih? Tapi kata Allah, la tahzan. Jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Gimana cara kita menanggapi itu? Artinya, bukan berarti kita dilarang bersedih. Ya, bukan berarti kita dilarang bersedih. Silakan bersedih. Tapi jadikan sedih itu sebagai tamu yang hanya simpang sedikit saja. Kita katakan terima kasih, engkau telah datang, silakan engkau pergi. Kesedihan itu akan ada. Tetapi jangan sampai kita menyimpan di dalam hati dan pikiran kita. Cukup hanya numpang doang. Udah gitu, silakan engkau pergi. Ya, jadi jangan sampai aku nggak mau sedih, bari cerik. Ya, silakan sedih, tapi jangan simpan kesedihan itu di dalam hati kita. Cukup dia hanya sebagai tamu saja. Nah, terus yang keempat apa ini, Bu? Apa? Kebaca nggak? Implementasi keluarga. Ini bagaimana yang keempat ini? Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini landasan Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu. Berarti ini dan keluargamu dari apa? Dari api neraka. Jadi ini landasan syariatnya. Kenapa kita belajar hal ini? Karena kita memang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Apa pesan utamanya? Pesan utamanya adalah anak adalah amanah. Harus dijaga dari pengaruh buruk dunia, termasuk media digital. Termasuk media digital. Terus yang kedua, pendidikan anak adalah tanggung jawab dunia akhirat. Ini yang mesti kita pahami. Oke, ini landasan Al-Qur'annya. Lalu bagaimana menurut hadisnya? Nah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Artinya apa ini, Bu? Coba bareng baca-baca. Satu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Nanti saya bahas. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini hadis riwayat Bukhari. Coba penjelasannya gimana? Ini syarah hadisnya, Bu. Tadi makna fitrah. Fitrah itu apa? Islam, Ibu. Kata siapa fitrah itu? Kata Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah. Jadi yang dikatakan dengan fitrah itu adalah Islam. Islam. Oke. Anak lahir suci, siap menerima tauhid dan kebaikan, Bu. Tak anak ageng gitu teh. Suci eta teh. Siap menerima kebaikan. Karena memang fitrah anak itu dalam kondisi Islam. Dia berserah diri kepada Allah. Anak baru hanya bisa bilang, dia berserah diri ke siapa? Ke Allah. Akhirnya dikasih paham ibu. Oh, lapar. Iya. Allah ngasih paham ke ibu. Oh, pempesnya penuh. Iya. Oh, pingin haus, ASI. Hanya dengan bilang saja, ibu bisa memahami bahasa anak. Betapa dia itu pasrah. Bisa nggak kita kembali lagi deh? Bu, terkadang kita menunjukkan sikap butuh, Allah itu akan kasih. Ibu pernah nggak lihat anak, lihat mainan, atau lihat makanan, ibu lihat, tiba-tiba, nak kamu mau itu? Ibu bisa memahami, anak itu melihat itu mau. Coba, bagaimana dengan Allah? Terkadang kita itu harus menunjukkan butuh, ibu ngadoa teh. Jadi banyak orang yang memohon kepada Allah, itu karena layak untuk dikasih. Padahal sebetulnya kita berdoa kepada Allah karena memang butuh untuk dikasih. Jangan merasa layak untuk dikasih, tapi memang butuh dikasih. Ya Allah, kok kenapa saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begini, saya sudah begitu. Ada permohonan yang aku mohonkan, kok kenapa engkau belum mengabulkan? Berarti itu merasa layak dikasih. Padahal kita sesungguhnya butuh untuk dikasih. Ya. Nah itulah bayi, Bu. Bayi itu nunjukin butuh dikasih. Akhirnya dikasih paham. Mau pipis, ibu paham. Saat mau lapar, ibu juga paham. Bukan hanya ibu, ayahnya juga dikasih paham. Yang ngasuhnya juga dikasih paham. Nah kita pun ke Allah lihat. Kita melihat anak-anak yang saat ini, itu merupakan gambaran. Dulu kita pun seperti itu, nggak bisa apa-apa. Tetapi total berserah diri kepada Allah, nggak terlalu banyak yang dipikirkan. Hanya berserah diri dan Allah pun kasih. Ya, sok ibu-ibu lihat anak-anaknya, polosnya juga tengimutan hutang gitu. Kau mau ngemutan arisan mah gitu. Arisan kabayar misalkan. Entah ibu-ibu di dia mah. Jadi pasrah ke Allah. Jadi ketaatan itu bukanlah kontribusi kita kepada Allah. Tetapi ketaatan itu adalah bukti tanggung jawab kita sebagai hamba kepada Tuhan kita. Bukan kontribusi. Karena kita nggak nyembah Allah atau nyembah Allah,
Allah itu tetap maha baik kok. Allah itu tetap maha agung. Allah itu tetap maha tinggi. Tetapi kita taat bentuk kontribusi kita bukan, tapi bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Oke, bisa dipahami, Bu? Termasuk ibu mendidik anak, ini bukan sebagai bentuk kontribusi ibu, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab ibu sebagai orang tua dari anak-anak ibu. Ya. Baik, berikutnya tadi peran orang tua. Pak abawahu. Nah, di sini orang tua yang menentukan arah pendidikan. Orang tua yang mengarahkan pendidikan. Terus lagi, berikutnya, anak meniru teladan, bukan hanya perkataan. Setuju nggak, Bu? Coba Ibu amati. Sikap anak-anak Ibu saat ini, itu tidak jauh beda kok kayak ibu dan bapaknya. Amati aja. Bagaimana cara ibu memperlakukan bapaknya, bagaimana bapak memperlakukan ibu, itu mirip anaknya. Bahkan Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau ketika menikah dengan Nabi, beliau hanya mengatakan, ketika saya menikah dengan Nabi, dalam hati dan pikiran saya, bukan bagaimana cara saya bahagia hidup dengan Nabi, tapi bagaimana caranya Nabi bisa bahagia hidup dengan saya. Ini pernyataan yang keren yang dikemukakan oleh seorang perempuan pemimpinnya surga. Dia mengatakan, ketika saya menikah dengan Nabi, bukan bagaimana saya bisa bahagia dengan Nabi, tapi bagaimana caranya Nabi bisa bahagia hidup dengan saya. Coba kalau sekiranya setiap perempuan, istri, setiap laki-laki, suami, dia mengatakan kata suaminya, saya ketika menikahi perempuan itu yang sekarang menjadi istri, bukan berpikir gimana cara saya bisa bahagia dengan dia, tapi gimana caranya dia bisa bahagia hidup dengan saya. Terus si istrinya begitu, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Tapi kebanyakan sekarang nggak begitu. Saya harus bahagia hidup dengan dia. Akhirnya ketika tidak menemukan keinginan dalam laki-laki itu atau perempuan itu, dia menjadi yang putus asa. Kok begini ya nikah itu? Kok begini ya punya suami kayak gitu? Akhirnya nggak bersyukur. Padahal syukur itu adalah bungkus yang terindah untuk menghadapi segala persoalan. Orang yang bersyukur itu akan didapatkan hatinya itu menjadi lapang, tenang, pikirannya juga lapang, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu syukur. Siap, Bu? Jadi, sekarang itu, jangan berpikir untuk mengendalikan sesuatu hal yang di luar diri kita. Semakin kita ingin mengendalikan sesuatu hal yang di luar diri kita, maka kita akan menemukan yang namanya itu stres, gak enak hati, terus lagi gelisah, dan gak karuan hatinya itu. Kenapa? Karena kita berusaha mengendalikan sesuatu hal yang di luar diri kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengontrol diri kita, maka kita akan menemukan keindahan. Oleh ulama dikatakan, barang siapa yang memandang kehidupan dunia dengan pandangan iman, maka dia akan menemukan keindahan dalam setiap kehidupan. Saya punya kisah, Bu. Ada seorang ibu, dia punya 2 orang anak. Anak yang pertama jualan es. Anak yang kedua jualan payung dan jas hujan. Ketika musim hujan, si ibu itu menangis saja. Bu, kenapa ibu menangis? Aduh, saya kasihan. Kenapa? Anak saya yang jualan es nggak laku, gitu kan. Jadi pinginnya ibu gimana? Ya panas. Ketika dikasih panas, si ibu juga menangis. Ibu, kenapa menangis? Ini kan panas. Saya sedih. Kenapa? Anak saya yang jualan es dan itu nggak laku, gitu kan? Yang jualan jas hujan sama payung nggak laku. Jadi kesimpulannya, mau hujan ataupun panas, si ibu itu menangis. Makanya muncul sinetron Indosiar. Ku menangis, membayangkan taeta. Karena naon? Sudut pandangnya ingin merubah sesuatu hal yang tidak bisa dia kendalikan. Akhirnya si ibu itu belajar NLP, Neuro Linguistic Programming. Bagaimana cara dia mengubah bukan yang luar tapi dirinya. Akhirnya dia ngaji NLP. Setelah itu saat musim hujan, si ibu itu bersyukur. Si ibu itu tertawa. Si ibu itu tersenyum. Kenapa? Saat ditanya, Bu, kok kenapa ibu sekarang senyum-senyum aja ketika hujan? Alhamdulillah, anak saya yang jualan jas hujan dan payung laku karena hujan. Alhamdulillah. Ketika musim panas tiba, si ibu itu juga tersenyum. Bu, kok kenapa tersenyum?
Ini musim panas. Alhamdulillah anak saya yang jualan es, dia laku. Kesimpulannya, mau hujan ataupun panas, si ibu itu tersenyum. Kenapa? Karena dia tidak lagi berusaha mengendalikan sesuatu hal yang di luar diri kita, tetapi dia coba mengontrol diri yang dia bisa lakukan. Maka dia menemukan keindahan dalam takdir kehidupannya. Ibu bisa nggak begitu? Kita bisa nggak seperti itu? Insya Allah bisa. Cuman perlu latihan, Bu. Perlu latihan. Nggak bisa ujuk-ujuk mahir kita itu. Ada nggak orang yang belajar ngaji langsung bisa ngaji? Ada nggak orang yang pingin belajar masak langsung ujuk-ujuk bisa masak? Begitu pula materi ini, ada nggak yang ketika langsung menerima bisa menerapkan? Butuh perjalanan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dan terkadang ibu juga suka geremet gitu lihat anak teh. Begitu ya, emosinya. Kita tuh ingin anak itu baik, tapi kita menyampaikan saat kita emosi. Kita ingin anak kita itu solih, tapi saat memberikan nasihat, hati kita sedang sesak. Bagaimana vibrasi kita nyampe kepada anak kalau sekiranya kita dalam kondisi emosi? Oleh karena itu, yang bisa ibu lakukan, tarik napas. Tahan, buang. Stop. Ibu itu harus banyak menarik napas, nahan, turunkan. Tapi ketika suami itu ibu begitu ke ibu, ibu jangan marah. Kenapa ya? Nggak mau ngantar? Tenang ya. Ya Bu, tarik nafas coba. Itu mah juga di TikTok punya. Tarik nafas. Tahan, keluarkan. Itu bisa, Bu. Jangan sampai kita menyesal. Ada 1 detik yang harus kita tunggu. Kalau 1 detik itu kita lewati, ya, maka kita akan bahagia. Tapi kalau 1 detik itu kita labrak, kita akan menyesal. Contoh, kalau ada WA yang gak enak ke ibu, langsung dibalas. Endingnya enak atau enggak? Enggak ya. Coba kalau ada WA yang masuk ke ibu, terus gak enak, ibu diam dulu. Tak. Kira-kira ibu mau balas lagi nggak WA-nya? Biarin. Betul nggak? Maka jangan dulu langsung bereaksi, tenang dulu. Nah, kebanyakan orang itu langsung bereaksi. Anak numpahin air dari gelas. Kamu tehnya ibu teh capek ini teh. Itu teh ngerekam, Bu. Awas, bisa ada inner child. Ada luka batin saat anak. Coba ibu juga amati. Cara ibu memperlakukan anak itu bisa jadi dulu ibu pernah diperlakukan begitu dan masih ada luka batin dari diri ibu. Jadikanlah luka batin yang saat itu ibu terima dari orang tuanya itu menjadi kekuatan ibu untuk memutus mata rantai luka batin itu. Karena rata-rata kalau ibu-ibu di terapi sok ngajar waktu. Kenapa sok? Dia stres dengan suaminya. Dia stres dengan anaknya. Dia stres belum tuntas dengan masa lalunya. Dengan siapa? Dengan orang tuanya. Oleh karena itu, ibu perlu sehat. Harus waras. Dalam bahasa psikologis itu waras ibu. Harus sehat, Bu ya. Karena ibu sedang menyiapkan generasi yang terbaik. Baik, Bu. Banyaklah nahan menarik napas. Tenang, jangan dulu langsung reaksi. Meskipun dalam beberapa waktu kita penting langsung bereaksi, tapi dalam hubungan sosial jangan cepat bereaksi, tenang aja dulu. Anak numpahin air, anak nyenggol barang kesayangan ibu, jangan dulu langsung reaksi, tenang dulu. Insya Allah, ibu akan menemukan kedamaian. Ya, ini perlu latihan ibu-ibu, asli. Nggak bisa kita ujuk-ujuk mahir. Orang-orang yang profesional itu butuh latihan. Nah, terus berikutnya ini apa, Bu? Pengaruh lingkungan ini. Ini lingkungan sosial dan budaya membentuk karakter. Nah, oleh karena itu, jika buruk bisa merusak fitrah anak. Tanggung jawab amanah. Orang tua wajib menjaga dan mendidik sesuai syariat. Nah, di sini didukung dengan surat At-Tahrim ayat 6. Bu, ibu pernah dengar nggak kisah tentang Siti Maryam? Siti Maryam itu ibunya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu punya kakek dan nenek. Siapa namanya? Imran. Imran itu istrinya siapa namanya? Ibu Imran.
Imran itu ada di surah keberapa, Bu? Ketiga dalam Al-Quran. Ali Imran, surah ketiga. Imran itu punya istri, namanya itu Hana. Nah, Hana itu dengan Imran menginginkan punya anak laki-laki. Karena untuk dididik yang nantinya menjaga Baitul Maqdis. Nah, ketika di dalam rahim, Hana itu sering memohon kepada Allah perlindungan untuk anak yang sedang ada di dalam janinnya. Agar diberikan, dijauhkan dari segala bentuk tipu daya iblis. Agar anak yang lahir itu mendapatkan kemuliaan, rahmat dari Allah. Dan Hana itu menginginkan bahwa anak yang lahir itu adalah laki-laki. Tetapi tiba waktunya, yang lahir itu bukan laki-laki, tapi Maryam, perempuan. Apa sikap Hana? Hana menerima. Meskipun inginnya laki-laki, tapi Allah memberinya perempuan, Hana menerima. Apa pelajarannya? Apapun yang diberikan oleh Allah pasti yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu, dan boleh jadi apa yang kamu cintai itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Hana menerima. Sehingga lahirlah Maryam. Maryam itu kalau mau makan, mau minum, mau segala apapun, tidak bekerja. Beliau hanya diam di mihrab. Tiba-tiba datang makanan dari berbagai macam aneka ragam makanan. Kena. Udah gitu, Maryam tiba waktunya ditiupkan ke dalam rahimnya, rahim Nabi Isa alaihi salam. Sehingga Hana itu, Maryam itu perempuan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi diberikan rahmat oleh Allah, bisa mengandung dan melahirkan seorang anak Nabi Isa yang menjadi nabi. Apa pelajarannya? Nabi Isa dengan Siti Maryam, sisi kedudukan lebih mulia mana? Nabi Isa. Siti Maryam dengan ayah ibunya, kedudukannya lebih mulia siapa? Siti Maryam. Artinya, kita harus melahirkan generasi yang dalam sisi akidah, dalam sisi kesolihan, dalam sisi ketawakalan kepada Allah, itu harus lebih baik daripada kita. Otomatis, jika ibu-ibu di sini pernah mengalami yang namanya luka batin, ibu harus menjadi pemutus mata rantai itu. Jadikanlah setiap luka yang pernah ibu alami, itu menjadi kekuatan ibu untuk bisa merubah ke arah yang lebih baik. Jangan jadi pendendam. Kalau dulu ibu suka dibanding-bandingkan dengan anak yang lain, dengan saudara yang lain, dan ibu nggak enak, maka saat ini ibu tidak boleh membandingkan anak ibu yang satu dengan yang lain. Karena ibu merasakan itu nggak enak. Ketika dulu ibu lamun salah seeutik sok dicarekan, misalkan ibu disuruh cuci piring, ternyata cuci piring ibu itu bau hanyir. Ibu teh dicarekan ku kolot ibu teh, ieu mah budak awewe teh mah wadah teh meuni balau hanyir. Ibu tadinya trauma, akhirnya ibu nggak mau ngubah wadah, cuci piring. Dan tiba masanya ibu menjadi ibu rumah tangga, anaknya cuci piring, dan ternyata kejadian sama anak ibu. Naon, bau hanyir keneh. Ibu jangan mencela, mau bau hanyir. Tapi ibu ajarkan. Karena dulu ibu nggak enak, ibu ingin diperlakukan yang baik, maka perlakukan yang baik. Siap, Bu? Jangan balas dendam ke anak. Ya. Dulu ibu pingin es krim hese. Terus anak pingin es krim cicing, mama hoge bareto, hese yang beli es krim cicing, nah gitu. Tenang, ya. Tapi ibu, ya ada waktunya kamu beli es krim, ada waktunya kamu beli makanan yang lain, begitu. Siap, Bu? Ini butuh latihan, Bu.